Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026 GKI Wiyung Royal Resident. Tema renungan hari ini adalah menyalibkan keinginan diri. Sebelum kita melanjutkan renungan, mari kita berdoa. Mohon pertolongan Tuhan agar kita boleh mengerti firman-Nya. Bapa yang penuh hikmat, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, berilah kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Saya ulangi sekali lagi bacaan kita hari ini. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Umat Tuhan, pernahkah kita berada dalam satu pergumulan batin yang hebat? Di satu sisi kita rindu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Namun di sisi lain kita tidak rela melepaskan ego. Kita tidak rela melepaskan kenyamanan dan rencana-rencana pribadi yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Seringkali kita ingin menerima kemuliaan Kristus, tetapi enggan membayar harga ketaatan, yaitu melalui penyangkalan diri yang dituntut Allah. Bacaan kita hari ini menekankan bahwa syarat mutlak menjadi muridnya adalah menyangkal diri dan memikul salib. Dalam teks aslinya, kata menyangkal diri dapat diartikan secara bebas sebagai melepaskan hak kepemilikan atas diri sendiri secara total dan berkata tidak pada ambisi pribadi, demi berkata ya pada kehendak Allah. Kesediaan menyalibkan keinginan diri membutuhkan kesiapan hati yang teguh. Sebab apa yang kita lakukan itu sangat bertolak belakang dengan pola hidup dunia. Namun kita harus menyadari, tanpa kerelaan mematikan pusat kehendak hati yang cemar, masa Prapaskah hanya akan menjadi ritual lahiriah tanpa kuasa pembaharuan batin. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk melakukan bedah batin sebelum kita memasuki narasi penderitaannya. Responilah panggilan ini dengan hati yang remuk, karena menyadari betapa seringnya kita lebih
mendewakan keinginan diri daripada kehendak Allah. Dan sekali lagi perlu diingat, semua itu tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan hanya dalam pertolongan Tuhan. Sebab kuasa ego sedemikian kuatnya membelenggu kita. Dan hal ini sudah terbukti dalam kegagalan-kegagalan kita selama ini. Itulah sebabnya, sebagaimana Daud berseru memohon roh yang teguh, biarlah demikian juga seruan kita kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan memampukan kita memikul salibnya setiap hari. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita berefleksi dengan diri kita sendiri. Pertama, masih adakah keinginan atau ambisi pribadi yang selama ini menjadi penghalang untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan? Jua, siapkah kita menyalipkan ego tersebut demi mengikut Kristus menuju pekan suci? Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil komitmen pribadi. Kita akan ambil satu komitmen untuk secara sadar mendahulukan kepentingan Tuhan atau sesama di atas kepentingan pribadi dalam satu peristiwa konkret hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selidikilah hati kami dan murnikanlah motivasi kami dalam mengikut Engkau. Berikanlah kami kemampuan untuk menyangkal diri dan memikul salib dengan setia, sebagaimana yang telah Engkau teladankan bagi kami. Kiranya melalui gaya hidup seperti ini, kami mampu memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita semua.